Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, jumpa lagi dalam acara Ngerujak, ngerumpi seputar pajak. Pada episode kali ini, perkenalkan saya Sigit Kurniawan selaku host pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang aplikasi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi ini satu-satunya aplikasi yang bisa diinstal di Android kawan pajak sekalian. Namanya adalah aplikasi M-Pajak. Bersama saya telah ada narasumber kita yang cantik-cantik, bersama Mbak Putri dan Mbak Dita. Saya jadi pengen berpantun ini. Wah, cakep. Belum ya. iya. Bentar, mikir dulu. Bubur putih, bubur sumsum. Cakep. Beli salak di pinggir jalan. Artinya? Apa kabar Mbak Narsum? Ada kawan pajak yang ingin kenalan gitu. Aduh, belibet ya. Iya sih. Ada yang mau balas pantunnya nggak nih? Dibales ya. Tapi aku balasnya agak nyontek ya. Oke. Burung gelatik makan galah. Cakep. Cakep. Kalau dijawab sih masih gitu. Terbang lurus keluar kota. Artinya? Kabar baik, alhamdulillah kawan pajak. Stay tune terus ya di channel kita. Wih. Tepuk tangan dulu nih buat narsum kita. Baik, kawan pajak, sekarang kita pengen tahu nih aplikasi M-Pajak. Aplikasi M-Pajak itu aplikasi yang seperti apa ya Mbak Putri mungkin ya? Atau Mbak Dita? Saya Mbak dulu Dita, ya. oke silakan. Aplikasi M-Pajak ini itu aplikasi mobile ya Mas ya. Jadi di-download di Play Store ya. Di Play Store, Iya. oke. Nah, aplikasi ini sudah diluncurkan oleh Dirjen Pajak sejak mulai Juni 2021. Juni 2021, udah lama ya sebenarnya ya. Sebenarnya, tapi baru tahu nggak? Baru tahu. Iya kan ya, kita juga baru tahu sih sebenarnya. Iya. Belum pernah pakai ya, dari itu Belum pernah mulai dari pakai. Juni 2021. Nah, aplikasi M-Pajak ini diharapkan dengan aplikasi ini memudahkan wajib pajak dan memperoleh layanan yang lebih personal, cepat dan mudah gitu. Jadi Oh, gitu. intinya kayak memudahkan wajib pajak lah ya. Tujuannya Kalau adalah M-Pajak. memudahkan ya secara online gitu ya. Iya, Tapi secara memang mobile. apa namanya sudah lama, tapi mungkin banyak kawan pajak yang belum tahu ya tentang sepertinya aplikasi ini seperti ya. itu ya. Bahkan mungkin pegawai pajak sendiri ya. Iya, Waduh. kita juga baru tahu ya Mas ya. Saya udah coba nih, wah. Oh iya, Saya udah coba download install. ya? Iya, udah download coba install di install ya? Play Store. Kemudian saya masih agak bingung nih terkait fitur-fitur yang ada di sini. Mbak Putri boleh Iya. dibantu ya dijelaskan fiturnya Iya, itu untuk kan M-Pajak apa saja? sendiri, kawan pajak yang ingin menggunakan aplikasi M-Pajak itu pertama-tama download dulu mungkin ya Mas ya. Download dulu ya betul. Saya udah nih Sama seperti app yang lain ya. Iya. Mas Sigit downloadnya di mana? di Play Store. Di Play Store betul. Iya. Jadi untuk saat ini M-Pajak baru berjalan di operating system Android aja. Oh, Jadi gitu. mungkin kedepannya akan dikembangkan untuk iOS juga ya. Jadi iOS, pengguna ya. Apple bisa pakai M-Pajak juga gitu Oh, ya. saat ini belum ya Mbak Putri ya? Belum, saat ini mungkin masih iya, iya. dikembangkan. Jadi silakan buat pengguna Android dulu ya. Jadi download dulu di Google Play Store, nanti cari dengan keyword M strip pajak. M Nah, strip pajak. setelah itu nanti kalau sudah download, kawan pajak lakukan login. Login. Nah, loginnya ini pakai akun DJP online, Mas. Loginnya dengan DJP online, Iya, oke. login DJP online. Kalau kawan pajak yang sudah punya NPWP kemudian sudah mengajukan aktivasi eVIN ke KPP, itu bisa langsung registrasi untuk mendapatkan akun DJP online. Oh, jadi tidak bisa langsung kita daftar dari aplikasinya, Oh, tidak ya? bisa, iya. Oh, gitu. Jadi kalau di DJP online itu kan ada fitur untuk laporan ya, gitu ya. Kalau di M-Pajak Untuk saat ini fitur pelaporan belum ada. Belum ada di ya, M-Pajak. oke deh. Mungkin kedepannya akan pasti dikembangkan ya supaya aplikasi ini bisa jadi one stop service gitu ya, Oh, buat seperti itu ya. kawan pajak semua. Terobosan yang bagus sekali ya. Memang Iya. karena
Saat ini kan wajib pajak kesulitan nih. Beberapa ada yang masih kesulitan gimana sih buat laporan, gimana sih untuk bayar gitu kan. Oke, kemudian di fitur-fitur di M-Pajak ini kan saya lihat ada beberapa ya. Iya, ini sambil dibuka ya Mas ya? Iya, kita buka ya. Tampilin ya. Iya, Gitu boleh ya. nanti bisa dilihat ya kawan pajak. Jadi kalau aja bisa Iya. lihat tampilannya juga sih. Iya, kalau kita Iya. udah masuk nih ke menu M-Pajak, ada 3 tab utama yang di bagian bawah warna biru dongker itu ya Mas ya. Iya. Itu ada beranda, Beranda, kemudian bayar, Bayar dan catatan. dan catatan. Oke, ada beranda, bayar dan catatan. Betul. Nanti di bagian beranda yang ikon rumah itu, Mm-mm. kawan pajak bisa lihat di paling atas ada banner-banner pengumuman terkini seputar perpajakan. Seputar Nih, yang perpajakan. tampil di saya saat ini PPS nih, karena PPS lagi ya. happening ya. Iya, iya, Nah, iya, kita iya. juga ada konten mengenai PPS, PPS ya Mas ya, sudah Nanti mungkin disampaikan linknya ada sebelumnya. di description box ya, Betul, begitu. iya. Nanti bisa kawan pajak lihat lagi nih terkait Iya. PPS nih. Iya. Nah, kemudian ada juga tampilan di bawahnya kalau kawan pajak scroll ke bawah itu ada riwayat kode billing. Jadi kawan pajak kalau sudah membuat kode billing nanti kita jelaskan di tab berikutnya ya. Itu akan tampil di situ riwayat kode billing yang pernah dibuat. Kemudian ada juga menu tenggat pajak. Nah, di sini kawan pajak bisa lihat informasi mengenai jatuh tempo ya Mbak Dita ya. Jatuh tempo Jatuh kembali. tempo pelaporan, penyetoran juga ada di sana. Oh, jadi kalau ragu-ragu ini kapan jatuh temponya gitu bisa lihat di sini ya. Bisa, Kalau pas bisa. hari libur, kemudian PPN nih jatuh tempo pelaporannya apa maju atau pada tanggal itu gitu ya, mungkin gitu ya. Cantik gak Mas? Enggak ya. Gak maju mundur cantik ya. Jadi nanti bisa dilihat di situ tenggat pajak jadi- untuk jatuh temponya. Ini kayak di sini ada contohnya ya, pelaporan SPT masa PPN masa Mei paling lambat tanggal 30 Juni. 30 Oh, Juni. gitu. Jadi nggak akan telat lagi sih harusnya ya. Iya, iya, iya. Karena udah ada notifikasi lapor. Benar. Kita lanjut ya. Oke. Terus ada juga menu KPP terdekat nih. Jadi kalau kawan pajak perlu informasi lokasi KPP, nanti GPS-nya tuh harus di-on-in dulu Mas Oh, ketika gitu. kita Iya, iya. akses aplikasi ini. Hmm. Jadi ketika GPS-nya udah on, nanti akan muncul tuh di maps-nya KPP, mana KPP aja sih yang terdekat. Oh ya, ini sering kali Lokasi. memang banyak pertanyaan, misalnya ada wajib pajak nih mau laporan SPT tahunan. Dia posisi tidak di daerahnya sendiri. Nah, dia bisa menggunakan fitur ini ya. Iya, Jadi, betul. di mana nih yang terdekat bisa datang ke situ untuk datang ke konsultasi situ, gitu iya, ya. Oke. Wah, banyak juga ini ya. Iya. Fitur-fitur di beranda aja baru di beranda Masih udah ada banyak. lagi, Mas. Masih Apalagi? ada Apalagi Untuk paling nih? bawah ada peraturan perpajakan. Wah, ada Jadi di peraturan sini perpajakan kawan juga. pajak bisa ngecek peraturan tertentu itu statusnya masih berlaku atau enggak. Gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya kawan pajak mau lihat peraturan fullnya, itu tinggal diklik aja linknya, nanti akan diarahkan ke web begitu. Oh, jadi ada banyak sekali ini ya. Tadi Iya. ada banner terkait aturan terkini, tenggat pajaknya, daftar kode billing yang dibuat, KPP terdekat. KPP terdekat, itu baru di beranda nih. Sekarang kita bahas yang kedua kali ya. Kan ada beranda, bayar, dan catatan. Nah, yang bayar nih apa nih Mbak Dita nih? Oh ini untuk bayar. Iya, yang bayar ini? Sampingnya beranda ya, yang di bagian tengah yang ada gambar Iya. RP-nya. Iya. Nah ini untuk bayar ini kan kalau kita harus bayar pajak, itu kan sekarang harus bikin kode billingnya Mas ya, Buat nggak kode bisa langsung billing. bayar ya. Betul. Nah itu bisa dibikin sih sebenarnya di DJP online. DJP kalau online. punya login DJP online ya. Mm-mm. Atau biasanya kan wajib pajak datang ke KPP ya. Datang ke KPP, dibikin billing kita gitu buatkan, ya. Nah, betul. Kalau dia udah punya M-Pajak ini, dia bisa bikin sendiri nih kayak di billing kode billingnya dari menu bayar ini. Oh gitu. Ya, Itu otomatis ya? otomatis gitu sih Mas. Nanti dia Aha. milih jenis pajaknya apa, jenis setorannya. Tapi otomatis sih nanti bisa langsung. Nah, kalau dia bingung nih di sebelah kanan atas itu ada petunjuk pengisiannya Petunjuk ya. yang gambar Tanda 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 tanya Iya. ini. Iya. Oh iya. Itu sih jadi lebih gampang ya. Jadi nggak perlu datang ke KPP sih harusnya ya kalau udah punya M-Pajak ini. Ini tapi atas wajib pajak yang bersangkutan Iya, saja gitu karena ya. kan loginnya pakai NPWP wajib pajak yang bersangkutan ya. Jadi untuk identitas kita nggak perlu lagi ngisi ya setelah udah kita ada. login, Betul. langsung ada datanya ya. Ada, di Tinggal aplikasinya sudah ada. tinggal pilih. jenis pajak, Mm-mm. jenis setoran, tahun pajak sama nilainya. Oh gitu ya. Sebenarnya sangat dimudahkan ini ya bagi kawan Iya. pajak yang ingin
membuat kode billing tapi males untuk login lewat browser, login DJP online sedang gangguan atau Iya, segala suka macam. gangguan ya. Iya, bisa langsung lewat Lewat handphone. handphone gitu ya. Pajak. Pakai aplikasi M-Pajak ini gitu. Kemudian nih kita sudah bahas tentang beranda, kemudian bayar. Masih ada satu menu lagi itu catatan ya. Menu catatan. Menu catatan ini untuk apa ini Mbak Iya. Putri ya? Ini salah satu menu utama ya, tab utama catatan. Ini fitur yang menurut saya cukup membantu gitu Mas. Iya. Fitur yang sangat menarik gitu ya. Iya, iya. Terutama untuk wajib pajak UMKM. yang mana Oh, kita berfungsi untuk UMKM. dikenakan PPh final berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 ya tahun 2018. TP Nah, 238. Sebagaimana kita tahu juga bahwa wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas kan wajib melakukan pencatatan ya Mas ya, atau pembukuan gitu Pembukuan ya. atau pencatatan. Nah, Iya. bagi wajib pajak yang melakukan pencatatan, terutama UMKM, itu bisa nih bikin ibaratnya kayak diary gitu loh Mas. Oh gitu. Diary, pemasukan hariannya berapa. Oh Jadi tiap iya. hari dicatat di sini. Dia tahu omset hari itu berapa, langsung catat di sini bisa Betul, gitu ya. Iya. Nanti di akhir bulan yang bersangkutan, di akhir masa pajak itu juga bisa ditotal Mas, ditotal. Oh iya. Dan ada fitur untuk hitung PPh total. Jadi nanti PPh final 0,5%-nya bisa langsung dihitung Langsung di situ. ketahuan di situ ya. Iya, dan juga nanti akan langsung di redirect ke menu pembayaran tadi, menu untuk membuat kode billingnya. Oh, jadi begitu set langsung Iya, bayar gitu ya. Set ya. Iya iya. Wah, sangat mudah sekali nih kan pajak ya. Oke, terus di menu catatan ini kalau saya pernah dengar itu terkait UMKM itu yang di bawah 500 juta ya, itu nggak kena pajak, itu gimana? Yang UMKM seperti apa ini Mbak Dita? Iya, Mungkin untuk sejak awal 2022 ya. awal 2022, Bener oh nggak mulai ya? tahun pajak 2022 ya. Jadi iya. untuk wajib pajak yang omsetnya tidak lebih dari 500 juta, maksimal 500 juta ya, Iya. sudah tidak dikenakan PPh 0,5% lagi. Oh. Tapi dia wajib melakukan pencatatan ya, jadi dia tahu omsetnya nih Januari, Februari 100 sampai kira-kira Mei ya. Iya. Mei kan 500 ya, nah dia nggak kena PPh 0,5%. Tapi setelah omsetnya lebih dari itu nanti tetap kena sih Mas. Jadi Ya, jadi dia wajib. dasar juga ya nanti Iya dari betul, pencatatan dengan ini pencatatan ya. ini kan dia tahu Ketahuan, tuh ya omsetnya. omsetnya. Itu Apakah masih khusus orang pribadi atau badan juga ini boleh Orang Mbak Orang Putri? pribadi. Orang pribadi Iya. saja ya. Jadi Batasannya. batasan itu berlaku hanya untuk orang pribadi, Pajak orang pribadi. omset sampai dengan 500 juta ya. 500 Jadi juta. misalnya omsetnya nih 500 juta Rp1. Itu udah kena berarti ya? Rp1-nya udah kena Rp1. 0,5%. Oh iya iya. Rp1 kali 0,5%. Aduh. Rp1 bayarnya gimana? ya. Oke Mbak Putri. Ini saya coba-coba lagi nih tadi. Apalagi nih Mas. Coba-coba lagi kok ada menu ya di dashboard ini ya. Oh, di Sepertinya bagian masih kiri ada atas ya? iya, masih ada apa? Itu Fitur cuma tersembunyi. Oh iya, Enggak itu kalau tersembunyi kita sih, saya nggak tahu. itu nggak tersembunyi sih. Sebenarnya kalau diklik nanti akan muncul ya. Itu Diklik ada, muncul, hah? Iya, ada profile. Ya. Nah, itu nanti isinya NPWP sih Mas, NPWP elektronik Oh gitu. iya betul. Oh iya muncul ya NPWP elektroniknya ya. NPWP elektroniknya Lalu di bawahnya muncul. nanti ada layanan lainnya, itu berisi verifikasi dokumen, info KSWP. Jadi kalau mau bikin KSWP nanti bisa langsung di situ ya. Lalu SKF, surat keterangan fiskal, surat keterangan PP 23, Iya. dan daftar unduhan. Lalu ada satu lagi, ada kering pajak. Kering Jadi kalau pajak. mau menghubungi kering pajak bisa langsung dari situ ya. Oh tinggal klik gitu. Hubungi gitu ya, coba Hubungi. diklik. Mau diklik nggak usah ya. Hubungi, oh langsung kita diarahkan ke Iya, nomor nanti ya. langsung ke nomornya. Lalu dan terakhir tutorial. Jadi petunjuk penggunaan ini, tutorial untuk e-billing sama untuk catatan. Oke. Mbak Putri, boleh nanya lagi nggak nih? Tadi kan Mbak Dita kayaknya ada layanan lainnya nih banyak banget ini Mbak Putri ya. Layanan lainnya kan ada verifikasi dokumen. Itu misalnya seperti apa itu Mbak Putri? Nah, misalnya nih kawan pajak itu mau lihat Bukti apakah bukti potong misalnya ya, Iya, atau bukti Itu potong sudah- dari pemberi penghasilan. Nah, itu bisa
lihat di verifikasi dokumen. Di situ Apakah nanti valid ada atau tidak? iya, valid atau tidaknya bisa dilihat di sini Di nanti scan ya. di scan barcode-nya. Oh iya, Gitu. suka ada yang sekarang mulai ada faktur pajak itu ada barcode-nya, kemudian bukti potong juga ada barcode-nya. Kita Betul. bisa untuk verifikasi Iya, ya. terus surat keterangan PP23 juga bisa Oh, divalidasi di sini, iya. verifikasi di sini. Jadi kita tahu itu valid atau tidak Valid ya. atau tidak. Khawatirnya ada hal-hal yang tidak Betul, diinginkan. iya. Oke, kemudian ada yang kedua nih. Ada Ada info info KSWP. KSWP. Apa ini info KSWP nih, Mbak Putri? SWP itu kan konfirmasi status wajib pajak. Konfirmasi status wajib pajak. Jadi wajib pajak punya status. Iya, jadi wajib pajak, kawan pajak nih yang punya NPWP, dicek deh NPWP-nya. Oh, Masih gitu. aktif atau sudah non efektif bahkan gitu. Nah, itu bisa ngecek di menu info KSWP. Oh, gitu. Selain itu juga di situ akan dilihat validasinya. Kawan pajak tuh udah lapor SPT 2 tahun terakhir atau belum. Oh, gitu. Kemudian status NPWP-nya aktif atau tidak. Itu lihatnya di info KSWP. Oh, jadi kita bisa cek ya bahwa NPWP yang kita punyai ini statusnya seperti apa gitu ya. Betul. Kemudian nih Mbak Dita mungkin ya Mbak, ada surat keterangan fiskal. Iya, kalau WP kan biasanya butuh mau minta SKF. Iya iya. Fiskal. Nah, itu Buat kan- proyek-proyek Iya, itu ya ini biasanya. nanti ya. bisa, iya, nanti bisa ngambil di sini. Iya. Ada itunya sih persyaratannya apakah terpenuhi atau tidak. Gitu, Mas. Oh, bahkan ada menu cetaknya ini Mbak ya. Iya. Jadi ada langsung menu kita cetak dari sini. Kadang kan kalau kita dari browser itu kadang susah nyetak kalau info wajib pajak pajak, selama iya. ini yang datang Iya, ya. cuma datang ke habis Heeh. gitu ya, Mas. Iya, heeh. Iya, di sini Lebih mudah ya. Jadi mudah kita langsung cari keperluannya untuk Keperluan apa, Iya. langsung cetak Download gitu ya. PDF-nya Iya, langsung masuk ke Mantap handphone. ini. Wah, wajib pajak. Cobain ini menu M pajak. Kemudian ada surat keterangan PP23. ya itu sama ya Mas ya Sama untuk ya. WPP 23 nanti surat keterangannya bisa dilihat di situ Jadi ya. dia memenuhi kriteria atau tidak gitu ya. WPP 23 iya. Oh iya iya. Jadi kalau misalnya PP23 menyinggung PP23 kan ada yang apa namanya? Ada kriteria PT, kemudian CV koperasi yayasan itu ya, kemudian yang orang pribadi itu ya. Iya. Yang beda-beda masa berlakunya ya. Jadi kita bisa cek di sini ya, Iya. masih memenuhi atau Masih tidak. berhak atau tidak ya Oh. untuk tarif WPP 23. Ya, berarti masih boleh nggak pakai 0,5% gitu ya? Iya. Oh iya iya iya. Dan ada daftar unduhan nanti mungkin ya Yang tadi Daftar-daftar. mungkin masuk ya Mas ya. Ini sih masih kosong ya kita ya karena nggak ada karena yang belum diunduh ya. pernah unduh. Oke deh, wah banyak sekali ini ternyata aplikasi dalam satu genggaman. Semoga nantinya kita bisa lapor SPT tahunan juga dari sini ya nantinya ya. Semoga ya. Kan Iya. juga aplikasi baru ya Mbak. Iya, masih terus dikembangkan. Pengembangan ya. Iya iya iya. Oke, Mbak Tita, Mbak Putri, mungkin ada yang mau ditambahkan nih? Sepertinya untuk fitur udah kita Udah sih ya kupas tiga-tiganya semua ya. Dari Ya mungkin M-Pajak sendiri ini salah satu bentuk komitmen DJP terkait dengan inisiasi DJP Click Call Counter, Mas. Click 3C. Call counter. Iya. Oke, iya, apa itu? Klik. Yang pertama klik, jadi wajib pajak diarahkan dulu nih untuk menggunakan layanan perpajakan secara online. Layanan perpajakan. Jadi Oke. dengan klik gitu ya. Iya. Nah, kalau sekarang di handphone tap ya, bukan Oh, klik gitu. gitu ya. Pakai Ya, mouse jadi- baru klik gitu ya. Iya, Oh, betul. iya, oke oke. Iya iya Nah, iya. ntar kayak komputer ya. Heeh. ya layanan itu kan bisa ditemukan di pajak.go.id. Iya. Apalagi sekarang kita lagi pandemi ya, Heeh. kita dihimbau untuk membatasi mobilitas. Kalau bisa online, ya online aja. Gitu. Oh, jadi diutamakan klik, Klik gitu ya. dulu. Kemudian ada klik counter, Call dulu. call dulu, Iya. klik call. Oh iya, maaf. Jadi setelah klik, Iya. kalau misalnya ada kesulitan atau kendala, Mm-mm. call. Call. DJP kan punya saluran kering pajak. Kering pajak. 1.500, Oh, 200. ada juga di sini tadi ya, 1.500, Ada 200. nomornya juga bisa dilihat di M-Pajak. Mm-mm. Jadi kalau ada permasalahan atau bahkan ada juga permohonan-permohonan yang bisa diajukan melalui kering pajak. Contohnya lupa Evin ya untuk orang pribadi itu bisa nelpon kering pajak langsung. Jadi kalau yang males ngeklik
bisa telepon gitu ya. Telepon iya. pajak. Nah selanjutnya kalau memang layanannya di daring maupun lewat telepon itu belum tersedia, baru counter. Jadi Counter. datang ke loket KPP terdekat atau KPP terdaftar. Gitu ya. Jadi setelah 3 itu tidak bisa, baru nanti Kemana lagi? ke pajak ke counter. Dua dulu, nggak kalau bisa, dua nggak bisa baru ke counter. Udah 3 Iya. aja ya. Maaf. Tiga nggak bisa, kemana lagi ya Mas? Kalau 3 nggak bisa. Iya kan udah daftar. Iya udah datang. Bersurat aja. Bersurat. Bersurat nanti kita Kita tanyakan. teruskan ya. Kita Iya, teruskan. ke pusat seperti itu. Iya mungkin Oke. itu Mas. Mungkin Mbak Dita ada Apa tambahan? ya? Nah ini sebenarnya dengan 3 layanan ini tuh kita mau meminimalisasi kontak ini ya, kontak langsung antara interaksi langsung antara petugas pajak dengan wajib pajak, karena kan ini masih masa pandemi ya Mas ya. Itu sih, dan kedepannya semoga aplikasinya semakin dikembangkan ya, jadinya kan semakin nggak perlu datang langsung ke KPP, bisa lewat aplikasi aja gitu. sih, Jadi Mas. nggak harus antri, nggak harus ini Panas-panasan. panas-panasan, datang cukup dari rumah, klik Pakai HP. atau call, pilihan terakhir baru ke counter, Counter. gitu ya. Oke kawan pajak, pada kesempatan kali ini demikian tadi program ngerujak kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. DJP kuat, Indonesia maju. Indonesia maju. Terima kasih.